Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 24. Menikmati malam pertama. Z selalu memperlakukan Heli dengan baik, Pa. Timpal Zeus ketar-ketir. Ia takut Helios akan membuka mulut dan dirinya akan hancur. Papa tanya Heli dan bukan kau, Z. Serga Asila sewot. Entah sejak kapan putranya jadi suka menyela. Padahal sebelumnya Zeus akan berbicara di waktu yang tepat. Tidak, Pa. Zeus selalu bersikap baik kok. Suka bantu-bantu masak sama beres-beres rumah. Balas Helios. Z? Terkejut Diana. Bagaimana bisa Helios memanggil suaminya hanya dengan nama saja? Terlebih usianya dengan Zeus berbeda 7 tahun. Helios menoleh ke arah ibu mertuanya. Ada apa, Ma? Tanyanya penasaran. Kau memanggil suamimu Z? Ulang Diana masih tidak percaya. Iya, Ma. Sahut Helios terbata. Astaga, Heli. Panggil suamimu Mas, Abang atau Sayang, ujar Diana sambil mengempaskan tubuhnya ke belakang. Wanita itu benar-benar tidak habis pikir dengan menantunya. Haruskah hal sekecil itu ia ajari? Zeus juga, kenapa pria itu tidak mengajari istrinya cara memanggilnya sebagai seorang suami? Mas? Helios menatap ibu mertuanya terbata. Iya, Mas Z. Balas Diana mengajarkan. Mas Z. Helios menatap Zeus sambil tersenyum canggung. Ya sudah, tidak perlu bahas itu lagi. Asilas menimpali karena sudah tidak sabar ingin menginterogasi menantunya. Jadi, apa kau berkata sejujurnya? Helios terlihat kebingungan. Ia sudah berusaha bersikap biasa, tetapi ayah mertuanya bersikap seolah mengetahui kebohongannya. Lalu ia harus bagaimana sekarang? Iya, Pa. Meski Maze belum mencintai saya, tetapi sikapnya selalu baik. Balas Helios canggung. Bahkan kepalanya senantiasa ditundukkan ke bawah, tidak berani menatap manik mata ayah mertuanya. Sepertinya ia harus membiasakan diri memanggil suaminya dengan sebutan Mas. Jangan sampai ibu mertuanya memergoki ketidaksopanannya terhadap Zeus. Padahal pria itu lebih cocok dipanggil Tuan Iblis dibandingkan dengan Mas. Baguslah kalau begitu, tapi ngomong-ngomong, aku mendengar kalau kau sedang dekat dengan seorang pria. Apa itu benar? Kini Asilas berganti ingin membahas perihal perselingkuhan yang putranya bicarakan sebelumnya. Hah? Siapa? Saya? Tanya Helios sambil mengangkat pandangan. Iya, kau. Papa dengar kau sedang dekat dengan seorang pengacara. Benar begitu? Balas Asilas berusaha memberi petunjuk karena Helios terlihat kebingungan. Oh, pengacara Aka. Helios mengembuskan napas lega. Saya tidak dekat dengan pengacara Aka, Pa. Kami hanya beberapa kali dipertemukan. Helios menceritakan kejadian di mana dirinya dan Raka dipertemukan untuk yang pertama kali. Kemudian kedua kalinya juga di supermarket bersama Dr. Rani, hingga kejadian telepon yang membuat Zeus marah. Yang terakhir, ia menceritakan pertemuan ketiganya di taman apartemen. Semuanya ia ceritakan tanpa mengurangi atau melebihkan. Benarkah? Tapi kenapa ada yang bilang kalau kau berselingkuh dengan pengacara itu? Tanya Asila tidak percaya. Kenapa Papa terlihat seperti Maze yang tidak percaya? Pernikahan itu sesuatu yang sakral dan bukan main-main.
Saya memiliki komitmen untuk menikah 1 kali seumur hidup. Jadi tidak pernah terpikirkan bagi saya untuk membagi hati saya pada pria lain. Mau setampan apapun dia, semapan apapun dia, dan seberapa sempurna dia, saya tidak peduli. Sangga Helios menggebu. Terlintas sebuah kekecewaan karena ayah mertuanya tidak mempercayai ucapannya. Baiklah, Papa mengerti. Papa hanya ingin mengatakan sesuatu pada kalian berdua. Dulu, Papa dan Mama menikah bukan karena cinta. Kami dinikahkan dan kami benar-benar orang asing yang tidak saling mengenal. Akan tetapi, Papa tidak pernah bersikap kasar, tidak pernah menyakiti Mama meski seujung kuku pun. Begitu pula dengan Mama yang selalu melayani Papa dengan baik. Dan pada akhirnya, cinta datang dengan sendirinya. Ujar Asilas menceritakan masa pernikahannya dengan Diana. Pria itu memiliki maksud agar Zeus tidak menyakiti Helios meski menikahinya dengan cara paksa. Meski tidak ada sedikit pun cinta di hatinya. Selain itu, ia juga ingin Helios melayani putranya dengan baik, meski apa yang telah Zeus lakukan padanya hingga akhirnya mereka menikah. Jadi, apa kalian tahu maksud Papa? Tanya Diana setelah sang suami selesai berbicara. Iya, Ma, saut Zeus dan Helios bersamaan. Bagus, kalau begitu Mama sama Papa pulang dulu. Kalian berdua yang akur dan cepat-cepat beri kami cucu, karena setelah kepergian kalian dari rumah, kami merasa sangat kesepian. Ujar Diana sudah tidak sabar ingin menimang cucu. Memiliki anak satu-satunya membuat Diana kesepian setelah putranya menikah dan pindah ke apartemen. Jika Asilas sibuk bekerja di kantor, jadi tidak merasakan apa yang istrinya rasakan. Bukan kami, tapi kau, timpal Asilas kesal. Iya, bawel, balas Diana ketus. Atau kau mau Mama sewakan asisten untuk bantu-bantu masak dan mengurus rumah? Tawar wanita itu. Ia pikir Helios belum hamil karena terlalu lelah mengurus rumah dan pekerjaan rumah lainnya. Tidak perlu, Ma, saya sudah biasa mengurus pekerjaan rumah. Kalau harus berdiam diri, rasanya ada yang kurang. Tolak Helios halus. Jika pekerjaan rumah diurus asisten, lalu apa yang akan ia lakukan? Ya sudah, kalau begitu kami pulang. Beberapa jam setelah kepergian Asilas dan Diana, kini Zeus dan Helios sudah bersiap-siap untuk tidur di kamar. Semula Helios ingin tidur di sofa karena takut, tetapi Zeus memintanya tidur dengannya di atas tempat tidur. Tidak, Maze, aku di sini saja. Tolak Helios tersenyum canggung. 1. Tanpa menyanggah, Zeus langsung menghitung. 2. Zeus melirik ke arah Helios yang sedang kebingungan. Ya sudah, iya, ketus Helios. Wanita itu lekas berpindah ke tempat tidur, lalu merapikan bantal dan guling sebagai pembatas. Beberapa saat kemudian, ia mulai membaringkan tubuhnya membungkuk sang suami. Sementara Zeus hanya tersenyum sinis sambil menggelengkan kepalanya. Heli, apa kau sudah tidur? Tanya Zeus setelah tidak mendengar suara dan pergerakan apapun dari Helios. Heli, aku tanya kenapa kau diam saja? Emosi Zeus mulai naik. Apa jangan-jangan dia sudah tidur? Zeus memeriksa dan ternyata Helios memang sudah tidur. Tidak mau pindah, tapi giliran sudah pindah langsung pulas. Melihat Helios yang sudah tertidur membuat Zeus merubah posisi nyaman. Kemudian ia memejamkan matanya dan mulai mencoba untuk tidur. Namun sayangnya ia tidak bisa tidur pulas. Manik matanya memang terpejam tetapi hatinya tidak tidur. Hah? Terkejut Zeus. Ia membuka mata dan melirik ke bawah. Astaga, Heli. Imbuhnya frustasi kala melihat kaki istrinya melintang di kakinya.
Lalu ia berusaha menjauhkan kaki Helios darinya. Astaga Helios, apa kau gila? Geram Zeus. Bagaimana tidak? Setelah kaki Helios dijauhkan, kini wanita itu berbalik menghadap ke arah Zeus dengan tangan yang berada di atas aset berharga pria itu. Sontak, sesuatu yang semula tidur perlahan mulai bangun dan perkasa. Sial, belum apa-apa kau sudah menggodaku Heli, umpat Zeus kesal. Namun, ia masih bisa menahannya karena posisi Helios yang tertidur. Akhirnya, ia hanya menjauhkan tangan wanita itu. Ah, sial, umpatnya lagi. Apa yang sudah terlanjur bangun sulit sekali untuk ditidurkan lagi. Bahkan sekadar untuk menahannya saja tidak bisa. Oke, ke kamar mandi saja, putus Zeus untuk menenangkan sisi liarnya. Belum sempat bangun, Helios kembali bergerak dan menjadi-jadi. Guling yang semula ia jadikan sebagai pembatas seolah tidak ada bentuknya lagi dan entah sudah berpindah ke tempat mana. Kini justru Zeus yang dijadikan sebagai guling. Kau benar-benar ya Heli, lirih Zeus menyeringai sambil menatap wajah Helios intens. Merasa ada yang memperhatikan dan kehangatan tubuh Zeus membuat Helios perlahan membuka mata. Ia sama sekali tidak berpikir kalau saat ini bukan guling melainkan pria itu yang ia peluk. Astaga! Helios benar-benar terkejut sambil melepaskan pelukannya dan bergerak mundur. Maaf, aku tidak sengaja. Aku kalau tidur memang tidak bisa diam dan sebaiknya aku tidur di sofa saja, sambung wanita itu menjelaskan. Kemudian ia bergerak hendak bangun. Jangan bergerak, seru Zeus menahan tangan Helios. Kenapa? Bukankah aku sudah minta maaf dan berencana untuk pindah ke sofa? Tanya Helios bingung sekaligus ketakutan. Tanpa membalas pertanyaan Helios, Zeus sudah langsung mengungkung tubuh yang sempat menggodanya dalam keadaan tidak sadar. Ia tidak akan membiarkan Helios pindah ke sofa sebelum sisi liarnya kembali tidur. Kau harus bertanggung jawab karena sudah merusak ketenanganku, ujarnya dingin. Maaf, bukankah aku sudah minta maaf dan menjelaskannya pada... Ucapan Helios terpaksa terhenti karena Zeus langsung membungkam mulutnya. Tangan pria itu terulur merapikan rambut Helios yang berantakan. Rasanya sangat tidak nyaman jika mengenai wajahnya. Zeus membuka mata karena merasa sangat kaku. Ternyata Helios hanya diam dengan manik mata terbelalak. Tutup matamu. Sontak, Helios memejamkan matanya dan pria itu mulai beraksi, menikmati malam pertama mereka tidur satu kamar. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.